jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah sholat sekalipun selama hidupnya di atas dunia ini. Dia mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi sholat saja dia tidak pernah. Maka 1 juta orang pun mengadakan tahlilan untuk dirinya. Diundang satu kampung sekalipun untuk mengadakan atau mendoakan dirinya supaya diselamatkan di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Maka kita katakan, hayhata, hayhata. Tidak mungkin orang ini bisa diselamatkan disebabkan karena dia sengaja meninggalkan dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah yang terjadi realita di zaman kita sekarang ini. Bagaimana perkara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang sengaja bahkan menyepelekan sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, maka ketika banyak orang-orang yang tidak lagi peduli terhadap sunnah-sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata beliau rahimahullah taala, fa asbahu ghurabaa baina qaumihim, maka orang-orang yang berusaha menghidupkan kembali, berusaha mempelajari sunnah-sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak manusia meninggalkannya, maka pada saat itu jadilah orang-orang yang mana mereka berusaha menghidupkan kembali, mempelajari kembali apa-apa yang pernah disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnah tersebut, maka mereka pun menjadi orang-orang yang asing dan diasingkan oleh kaumnya, diasingkan oleh masyarakat sekitarnya, dianggap sebagai orang yang intoleran, dianggap sebagai orang yang ekstrim, dianggap sebagai orang-orang yang radikal. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita katakan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang seperti itulah keadaan ketika apa yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama Islam ini, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dalam keadaan asing, yaitu ketika manusia pada saat diutus atau sebelum diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara kesyirikan yang luar biasa. Ratusan patung-patung, ratusan berhala-berhala mereka letakkan di sekeliling Ka'bah, yang mana seluruh patung-patung tersebut, seluruh berhala-berhala tersebut mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Karena itulah zaman tersebut disebut sebagai zaman jahiliyah, karena kebodohan itu luas atau sangat banyak terjadi. Bagaimana mungkin atau bagaimana akal bisa menerima kita menyembah atau seseorang menyembah Tuhan yang manusia sendirilah yang membuat Tuhan-Tuhan tersebut, manusia sendirilah yang memahat Tuhan-Tuhan tersebut. Bagaimana mungkin Tuhan yang dipahat, Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri, kemudian itu yang disembah oleh manusia itu sendiri. Maka kita katakan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah apa yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Islam ini ketika diutus, ketika diberikan risalah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau dalam keadaan gharib, dalam keadaan terasing, karena sedikit yang mau menerima dakwahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.